Perkenalkan, nama saya Naila Rahmatika dengan NIM 24142011110023 dari Prodi Fakultas Keperawatan IKP 3A dari Universitas Tradja Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi pernafasan. Fisiologi pernafasan adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan mekanisme kerja sistem pernafasan, termasuk proses masuknya udara ke paru-paru. Fungsi utama sistem pernafasan yaitu mengambil oksigen dari udara, mengeluarkan karbon dioksida dari hasil metabolisme, menjaga keseimbangan asam basa darah, menyaring udara dan melindungi dari partikel asing, dan juga mendukung produksi suara melalui faring. Pertukaran gas dan karbon dioksida di alveoli, transportasi gas oleh darah, serta pengaturan pernafasan oleh sistem saraf. Jadi secara singkat, anatomi pernafasan fokus kepada bagian-bagian sistem pernafasan. Dan fisiologi pernafasan fokus kepada cara kerja dan fungsi sistem pernafasan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pernafasan dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada hidung, yang berguna untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara. Yang kedua ada faring, jalur udara dari hidung ke laring. Yang ketiga ada laring, yaitu berguna menghasilkan suara dan mencegah masuknya makanan ke saluran nafas. Yang keempat ada trakea, yaitu jalur utama udara ke paru-paru. Yang kelima ada bronkus, yaitu cabang trakea ke paru-paru kanan dan kiri. Yang keenam ada bronkiolus, yaitu cabang kecil bronkus menuju ke alveoli. Yang ketujuh ada alveolus, yaitu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dengan darah. Yang kedelapan ada paru-paru, yaitu organ utama pernafasan dan tempat alveoli berada. Dan yang kesembilan ada diafragma, yaitu otot yang mengatur naik turunnya udara saat bernafas. Dan selanjutnya kita akan mempelajari cara kerja anatomi fisiologi pernafasan. Yang pertama ada inspirasi, yaitu udara masuk ke diafragma saat berkontraksi. Yang kedua ada ekspirasi, yaitu udara keluar saat diafragma relaksasi. Yang ketiga ada pertukaran gas yang terjadi di alveoli, yaitu masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Oksigen diangkut oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Oksigen diangkut dalam bentuk bikarbonat 70%, terikat hemoglobin 20%, terlarut dalam plasma 10%. Yang keempat ada transportasi gas, yaitu oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh melalui darah. Dan yang kelima ada ekspirasi internal, yaitu oksigen masuk ke dalam sel dan karbon dioksida keluar ke darah. Pengaturan pernafasan diatur oleh medula oblongata dan spons di otak batang. Sensor kimia mendeteksi kadar karbon dioksida dan oksigen dalam darah. Jika karbon dioksida meningkat, pusat pernafasan akan melanjutkan laju nafas. Jadi untuk kesimpulannya, anatomi fisiologi sistem pernafasan terdiri dari bagian-bagian seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru yang berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya udara. Jadi, fisiologinya adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan juga lingkungan, yang penting untuk menghasilkan energi bagi sel tubuh. Jadi, sistem pernafasan sangat penting untuk memasok oksigen ke tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida, sehingga mendukung kelangsungan hidup dan fungsi seluruh organ tubuh. Sekian yang saya bisa jelaskan tentang anatomi fisiologi pernafasan. Jika ada kurang lebih